Bayangin ini kejadian sama kalian. Bayangin kalau kamu ada di dunia lain di mana kamu itu kaya raya luar biasa, sampai punya uang itu nggak kebatas. Tiap ada masalah gampang aja, tinggal selesain pakai uang cash. Di dunia ini kamu bisa beli apa aja, semuanya. Nah gimana tuh menurut kalian? Pasti seneng kan kalau punya uang berlimpah, sampai bingung mau beli apa. Nah itu dia alur cerita kita hari ini guys. Cowok ini punya uang yang rasanya ngebakar kantongnya karena banyak banget, sampai-sampai dia mau ngebeli apa aja. Tapi masalahnya, apakah dia bisa benar-benar ngebeli pikiran orang? Cowok ini namanya si Kambe. Dia detektif polisi kelas atas. Si Kambe ini berasal dari keluarga yang super kaya, tapi sayangnya orang tuanya udah meninggal dan ngewarisin sebuah grup perusahaan raksasa yang impor barang apa aja dalam bentuk apapun sampai ke luar negeri guys. Dia nikmatin hidupnya dengan sangat maksimal. Dia hebat banget dalam pekerjaannya dan bisa ngeberesin semua masalah dengan sangat mudah tanpa perlu pusing mikirin hal-hal kecil. Tapi anehnya dia ngerasa bosen banget karena rutinitas harian yang gitu-gitu aja guys. Nah di sisi lain nih ada cowok yang namanya Kato. Hari ini adalah hari pertamanya kerja sebagai detektif di departemen yang sama persis sama si Kambe. Nah saat si Kato jalan masuk, para polisi pada lari kenceng banget di lorong. Karena nggak tahu apa yang lagi terjadi, dia nggak berhentiin salah satu petugas untuk nanya. Tapi petugas itu nolak ngasih tahu dan langsung pergi gitu aja. Nah si Kato nih yang dasarnya pemula dan kepo banget, beda banget nih sama teman kantornya yang cuma tahu cara ngabisin waktu lalu pulang tanpa peduli apapun yang terjadi. Nah waktu itu si Kato masuk ke dalam buat nerima tugas barunya nih guys. Untuk misi pertamanya dia diminta ngamanin sebuah festival mobil yang lagi berlangsung di tengah kota. Sementara itu si Kambe baru aja balik dari liburannya di Jepang pakai pesawat pribadinya dan tiba di kota pada waktu yang sama guys. Si Kato ngajak salah satu rekannya buat berangkat ngamanin festival. Di perjalanan rekannya ini curhat kalau dia penasaran banget gimana rasanya jadi orang kaya yang seneng-seneng dan pengen banget nyobain rasa hidup kayak mereka walaupun cuma sekali. Beda dengan si Kato yang lebih suka berjuang dari nol dan sama sekali nggak peduli kalau nggak punya uang. Tiba-tiba nih pas di perjalanan mereka papasan sama mobilnya si Kambe. Mobilnya si Kambe itu model paling baru dan keren guys, sampai nggak bisa ngelihat siapa yang ada di dalamnya dan nggak semua orang bisa naikin mobil itu kecuali punya uang banyak. Rekannya si Kato nih sampai ngarep banget bisa punya mobil kayak gitu biarpun cuma sehari. Tapi si Kato nggak peduli dan langsung ngebawa dia ke lokasi festival untuk mulai kerja. Di sana mereka ngobrol tentang pangeran negara lain yang bakal datang di festival dan harus dijaga ketat sepanjang waktu guys. Tapi tiba-tiba kabar masuk bahwa ada bom yang bakal meledak di festival dan secara khusus nargetin si pangeran asing itu guys. Si Kato langsung buru-buru nyari informasi buat nemuin lokasi bom tersebut. Nah di saat yang sama ada seorang pemuda dan gadis yang berjalan di jalanan nyari toko perhiasan untuk dirampok. Tapi karena semua toko dijaga ketat, mereka ngelihat sebuah toko mewah tanpa penjaga sama sekali dan mereka langsung mutusin buat ngerampok di situ guys. Tapi kocaknya pas mereka masuk, mereka baru sadar kalau itu ternyata toko coklat. Tapi karena udah terlanjur masuk dan mau ngerampok, mereka nggak mau rugi dan mutusin nyuri apapun yang ada di sana, termasuk coklatnya guys. Ya lumayan lah, tetap bawa pulang hasil. Tapi sementara itu si Kato berusaha nyari mobil yang dipasangin bahan peledak, tapi kayaknya susah banget nih buat dicari. Begitu dia ngedapetin deskripsi mobilnya dan ngelihat ke belakang, ternyata mobil itu ada tepat di depan mata guys. Dan secara kebetulan itu adalah mobil yang dipakai oleh sepasang pencuri tadi. Nah pas si Kato mau bergerak nih, pasangan pencuri itu langsung buru-buru keluar dari toko. Si cewek yang ketakutan bahkan sempat nembak ke arah petugas, tapi untungnya senjatanya cuma senjata mainan yang gak berfungsi guys. Kejadian itu cuma nunda si Kato sebentar sebelum dia langsung lari kenceng ngejar pencurinya tanpa menunggu siapapun. Nah pas lagi ngejar, si Kato ngelihat mobil hitam punya si Kambe lagi jalan kenceng banget sampai nabrak mobil-mobil lain buat nembus festival mobil. Si Kato ngelihat ada seorang ibu dan putri kecilnya yang jatuh di jalanan dan hampir ketabrak sama mobilnya si Kambe. Jadi si Kato langsung lari ngasih kode biar mobil itu belok dan berhasil. Ibu sama anak itu selamat guys. Si Kato langsung lari nyamperin mobil si Kambe buat nangkep pengemudinya. Tapi begitu pintu dibuka, si Kambe malah santai niupin asap rokok tepat ke wajah si Kato tanpa merasa bersalah sedikit pun. Nah baru di situ mereka tahu kalau si Kambe adalah sesama detektif yang datang buat mantau keamanan di sekitar festival mobil. Nah sementara itu nih, sepasang pencuri tadi langsung melarikan diri pakai mobil sambil dikejar polisi dari segala arah. Si cewek malah nikmatin banget kejar-kejaran gitu tanpa dia sadar kalau di mobilnya tuh ada bom. Nah di saat bersamaan nih si Kambe ngelihat mobil milik pangeran. Karena ngerasa kagum, si Kambe langsung niat mau beli mobil itu saat itu juga guys. Sang pangeran
Pangeran langsung ketawa karena ngira si Kambe itu orang gila. Pangeran langsung nyebutin harga yang fantastis. Tanpa tawar-menawar, si Kambe mencengkeram pakaian Pangeran, terus ngelempar dia ke tanah dan langsung transfer uangnya saat itu juga, guys. Nah, disinilah terungkap kalau saldo bank si Kambe itu nggak ada batasnya. Dia bisa ngebeli apa aja tanpa takut uangnya habis. Si Kambe langsung narik si Kato masuk ke mobil Pangeran dan langsung tancap gas buat ngejar pelaku yang tadi, guys. Yang bikin si Kato melongo, si Kambe santai aja nelpon asistennya buat ngebayarin ganti rugi ke semua orang yang mobilnya rusak gara-gara ditabrak si Kambe. Si Kato cuma bisa geleng-geleng kepala ngelihat cara si Kambe yang sembarangan ngamburin uang gitu aja, guys. Nah, masalahnya mobil pencuri itu sekarang mengarah ke tempat yang ramai warga dan sulit dikejar. Si Kato nyaranin buat mengevakuasi seluruh kota, tapi si Kambe punya ide lain nih. Si Kambe dengan cepat ngejar mobil itu di atas jembatan angkat yang terbelah dua di atas sungai. Si Kambe mutusin untuk ngejatuhin mobil pencuri itu ke sungai supaya pas bomnya meledak gak ada warga yang terluka, guys. Nah, ngelihat mobilnya mau jatuh ke sungai, si pemuda pencuri malah kabur dan ninggalin si gadis sendirian di dalam mobil. Nah, ngelihat si gadis dalam bahaya, si Kato bertindak refleks. Dia lompat ke atas mobil buat nyelamatin si gadis itu, guys. Di detik-detik terakhir, mobil berhenti di tepi sungai. Bomnya meledak dan kedua pencuri itu selamat deh. Tapi kasihan si Kato, guys, dia masih gelantungan di pinggir jembatan. Si Kambe yang ngelihat dia cuma jalan ngedeketin doang tanpa ada niat sedikit pun buat ngulurin tangan buat nolongin dia naik. Ya jelas aja si Kato jengkel setengah mati sama kelakuan si Kambe yang ceroboh dan membahayakan nyawa orang. Keesokan harinya nih, si Kato kerja seperti biasa. Tapi dia kaget banget pas kepala bagian ngenalin dia ke Kambe sebagai rekan barunya di kantor polisi. Si Kato yang masih kesel karena kemarin hampir mati dan gak ditolong, langsung nyamperin si Kambe di atas gedung pas jam istirahat dan langsung ngamuk sama si Kambe. Si Kambe yang ngira si Kato cuma mau minta ganti rugi, langsung nawarin sejumlah uang sebagai gantinya. Tapi si Kato makin murka, guys. Dia gak butuh uang dan bilang ke si Kambe, "Kamu pikir kamu bisa ngebeli semua orang pakai uang?" Sifat si Kato ini beda banget sama rekan-rekan polisi lainnya yang malah ngedeketin si Kambe karena tahu dia kaya raya. Nah, gak lama kemudian datang deh tugas baru. Si Kato mau berangkat sendiri, tapi si Kambe bersikeras mau ikut nih, guys. Walaupun si Kato menolak, dia gak bisa menghentikan si Kambe dan akhirnya mereka berangkat bareng deh. Mereka berhasil nangkap seorang pengedar narkoba dan ngebawa ke ruang interogasi. Si Kambe ngotot banget mau nginterogasi sendiri, guys. Pas si pengedar nolak kasih tahu lokasi barang dan siapa bosnya, si Kambe malah nawarin untuk ngebeli semua informasi itu pakai uang tunai. Si pengedar sok jual mahal dong. Dia nolak ngebocorin informasi bosnya. Si Kato yang ngeliat dari luar langsung keluar dan marah karena ngerasa si Kambe cuma menganggap orang lain sebagai barang yang bisa dibeli. Tapi si Kato dibuat kaget nih pas si Kambe keluar ruangan dan udah ngedapetin semua informasi yang dia mau. Ternyata itu cuma trik licik si Kambe buat nyudutin si pengedar sampai dia ngaku tanpa perlu keluar uang sepeser pun. Nah, berkat informasi itu, mereka ngebuntutin target selama beberapa hari sampai si Kato kelihatan seperti zombie karena kurang tidur, guys. Tiba-tiba si Kato ngelihat cewek yang pernah barengan si pengedar tadi masuk ke sebuah bangunan yang mewah banget. Si Kato ngira itu hotel, guys. Tapi begitu si Kambe muncul, terungkaplah kejutan besar. Bangunan mewah itu sebenarnya milik si Kambe sendiri. Dan cewek itu ternyata adalah asisten si Kambe yang sengaja ditanam di dalam komplotan narkoba buat ngumpulin informasi. Si Kato ngerasa dibodohin dan kesel banget nih. Si Kato gak suka dengan cara orang kayak gini karena si Kato lebih suka cara tradisional. Dia mutusin ngebongkar komplotan itu sendiri, guys. Dengan bantuan asisten si Kambe, si Kato nyamar dan berhasil menyusup ke pesta para bandar di kota itu, guys. Tapi penyamarannya kebongkar dengan mudah dan dia hampir dipukulin penjaga. Tiba-tiba ada badut maskot datang nolong dia dan ngajak kabur ke atap. Si Kato kira itu si Kambe, tapi ternyata itu rekan polisinya yang lain, guys. Si Kambe sebenarnya nyuruh rekan itu ngambil ponsel pengedar. Sementara itu si Kambe sendiri datang pakai helikopter buat nyelamatin mereka. Kasus akhirnya tuntas dan terpecahkan. Semua pelaku ditangkap berkat metodenya si Kambe. Tapi si Kato tetap aja marahin si Kambe karena dia nggak suka cara gaya main uangnya. Dan si Kato berusaha kekeh pakai cara tradisionalnya. Terus si Kambe ngungkit masa lalu si Kato karena gagal jalanin tugas nih, guys. Kata-kata si Kambe bikin si Kato terdiam. Ternyata si Kato dimutasi ke divisi ini karena kasus masa lalu di tempat dia gagal. Dulu si Kato nembak lengan pelaku, tapi pacar penjahat itu ngambil pistol dan nyoba nyerang si Kato. Buat ngebela diri, si Kato terpaksa nembak gadis itu sampai tewas. Nah, meskipun ngebela diri, si Kato ngerasa bersalah karena ngebunuh warga sipil. Dan kejadian itu ngebuat dia dimutasi jauh dari keluarganya, guys. Nah, setelah itu, manajernya si Kato ngirim dia ke konferensi internasional. Dan ternyata si Kambe juga ikut barengan
tangan si Kato. Dan secara resmi mereka tuh terikat, guys. Beberapa hari kemudian si Kato diajak si Kambe ke rumah neneknya. Di sana si Kato ketemu nih sama neneknya si Kambe, orang yang paling ditakutin dan dihormatin oleh si Kambe. Tanpa ragu si Kato langsung ngadu nih ke si nenek kalau si Kambe itu suka ngamurin uang, menyalahgunakan wewenang, dan bikin kacau di tempat kerja. Ngedenger itu si nenek langsung ngebentak si Kambe dan nasehatin si Kambe kalau dia nggak boleh ngeganggu orang lain dengan kelakuannya. Terus neneknya malah nugasin si Kato buat jadi pengawas dan membimbing si Kambe karena si Kato orangnya jujur dan baik. Si Kambe yang kesel setengah mati pengen ngehajar si Kato nih, tapi dia cuma bisa nahan emosi di depan neneknya. Si Kato yang merasa bijak langsung memanfaatkan kesempatan itu buat nasehatin si Kambe di sepanjang jalan, guys. Tapi tetap aja si Kambe nggak peduli. Besoknya nih si Kato naik kereta buat pergi ke kota. Di kereta dia kenalan dan ngobrol sama seorang pelajar yang kehilangan motivasi hidup. Begitu turun di stasiun, si Kato ngedenger petugas minta warga mengosongkan area. Si Kato langsung nyamperin petugas dan nanya. Ternyata ada keributan di dalam kereta tua yang terparkir, guys. Si Kato langsung lari ke lokasi buat meriksa situasi di sana. Nah, pas sampai di dalam kereta, si Kato kaget pas ngelihat pelaku keributannya adalah pelajar yang tadi duduk di sebelahnya. Anak itu lagi nyandra seseorang dengan nempelin pistol di kepalanya. Si Kato nyoba nenangin dia, tapi anak itu malah nyuruh si Kato keluar gerbong. Nah, di gerbong sebelah pas lagi telepon polisi, si Kato ketemu sama mantan rekan-rekan polisinya di divisi lama. Momen itu ngebuat trauma masa lalunya ngebunuh seorang gadis kembali teringat di kepalanya, guys. Si Kato yang shock dan sedih mutusin buat mundur dan nyerahin kasus itu ke polisi lain. Tapi pas lagi jalan mau pergi, dia ngeliat si Kambe udah berdiri di luar nungguin dia. Pas mereka jalan bareng, si Kato ngedenger dari radio bahwa polisi nganggep pelajar itu sebagai penjahat berbahaya yang harus dieliminasi. Si Kato tahu anak itu nggak jahat dan merasa kasihan nih, guys. Jadi dia mutusin balik lagi buat nyelamatin pelajar itu, guys. Si Kambe juga ikut ngebantu nih. Mereka pun ngelacak semua kejadian melalui radio buat nyari tahu kemana harus masuk. Si Kambe nyalain fitur mobilnya buat nyemburin asap tebel ke dalam kereta buat ngalihin perhatian polisi. Si Kambe dan si Kato langsung nyusup dari pintu belakang. Sambil nunggu waktu yang tepat buat bebasin Sandra, si Kato tiba-tiba ngelihat situasi horor masa lalunya terulang kembali, guys. Pelajar itu mendadak balik badan dan ngarahin pistol tepat ke wajahnya si Kato. Si Kato mendadak panik dan membeku. Di kepalanya dia mikir ribuan kali, apakah dia harus nembak dan bunuh anak ini lagi? Untungnya si Kambe langsung ngambil alih, guys. Si Kambe ngobrol dengan tenang sama anak itu sampai emosinya mereda. Anak itu akhirnya nurunin senjatanya dan berhasil diamankan tanpa ada korban jiwa. Nah, karena kejadian itu si Kato terima kasih banget nih sama si Kambe. Untuk pertama kalinya si Kato sadar bahwa si Kambe bukan sekedar berangkas berjalan, tapi juga seorang manusia yang punya rasa kepedulian dan kebaikan di dalam hatinya.